Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lalu Chandra Prayuda. Saya mahasiswa jurusan Kehutanan angkatan 2019. Di sini saya ingin menjelaskan salah satu tugas dari strategi komunikasi sebagai pengganti UAS yang berjudul Tanaman Hutan yang Lestari, upaya mengantisipasi perubahan iklim. Perubahan iklim saat ini masyarakat global menyadari bahwa perubahan iklim memiliki dampak negatif pada lingkungan. Yang pertama yaitu tentang pemanasan globalnya. Yang kedua tentang pasang surut air laut. Adapun dampak perubahan iklim pada hutan terjadi melalui satu, peningkatan intensitas cahaya dan frekuensi cuaca yang ekstrim. Akibatnya peningkatan kebakaran hutan, timbulnya serangan hama dan penyakit. Adapun fakta dan permasalahan lingkungan yang terjadi saat ini. Menurut Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau WALHI dalam laporan investigasi tahun 1998, luas area kebakaran hutan di Indonesia yang terjadi antara tahun 1997-1998 ditaksir secara keseluruhan mencapai 5 juta hektar. Namun, fakta di lapangan menunjukkan hal ini terutama disebabkan oleh pembakaran yang disengaja oleh pengusaha kelapa sawit. Mereka membayar masyarakat lokal melakukan land clearing atau pembersihan lahan di hutan produksi yang dikonversi lahannya untuk alokasi kebun kelapa sawit. Akibat dari kebakaran tersebut, lebih dari 20 juta masyarakat lokal terkena polusi udara dan air, baik langsung maupun tidak langsung. Itu Hidayat 2008. Nah, selanjutnya di sini adalah kepedulian dunia akan meluasnya perubahan iklim direspon dengan berbagai konferensi internasional. Yang pertama di Bali pada tahun 2007 tanggal 3 sampai 15 Desember. Yang kedua pada tanggal 24 sampai 30 Desember 2008 di Poznan, Polandia. Yang ketiga pada tanggal 26 sampai 31 Desember 2009 di Copenhagen, Denmark. Setelah itu di sini ada solusi dari permasalahan lingkungan. Sejalan dengan kondisi ini, para ilmuwan dan aktivis lingkungan mengusulkan mekanisme untuk memberikan intensif penghargaan bagi negara berkembang, khususnya bagi negara-negara yang mempunyai hutan tropis yang melakukan penanaman pohon atau reforestasi dan merehabilitasi keadaan hutannya dalam upaya menyelamatkan hutan. Fungsi hutan sangat strategis untuk menyerap karbon dioksida dan mencegah efek gas rumah kaca. Oke, di sini ada konsep tanaman hutan lestari. Tanaman hutan lestari, istilah tanaman hutan lestari muncul dalam perdebatan dengan negara ASEAN, terutama Indonesia, Thailand, Vietnam, dan Malaysia, dan negara-negara ASEAN lainnya. Hipotesis ini menekankan bahwa tanaman hutan di negara berkembang seperti ASEAN, Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand, Vietnam, dan lain-lain masih belum lestari, baik dilihat dari aspek ekonomi, sosial, maupun ekologi. Dari sudut pandang ekonomi misalnya, seperti kurangnya pemberian intensif ekonomi dari pemerintah. Sedangkan dari aspek sosial, masih kurangnya partisipasi dari masyarakat dan banyaknya sengketa lahan antara masyarakat lokal dan pihak swasta. Dari sisi ekologi, kurangnya upaya konservasi untuk melindungi sumber keanekaragaman hayati, mencegah erosi tanah, dan menjaga tangkapan air. Adapun implikasi dari konsep tanaman hutan lestari, implikasi dari dilaksanakannya konsep tanaman hutan lestari, konservasi lingkungan terjamin dan produksi kayu bisa lestari. Keadaan ini dengan tersedianya bahan baku yang lestari dapat menjamin proses industri pulp dan kertas. Sebaliknya, jika aktor langsung tidak memperhatikan prinsip-prinsip pelaksanaan tanaman hutan lestari, berdampak terjadinya konflik sosial antara perusahaan dan masyarakat lokal dan dampak ekologi yang ditimbulnya longsor dan banjir. Adapun kriteria dan indikator tanaman hutan lestari. Tim C4 dikutip oleh Taman DKK 2000 sepakat bahwa pembangunan tanaman hutan yang lestari harus melakukan perbaikan atas kondisi sosial ekonomi dan kesejahteraan masyarakat setempat. Adapun kriteria yang diusulkan dalam prinsip kesejahteraan manusia membahas isu-isu berikut. 1. Isu keamanan di masa konsensi
penguasa dan penggunaan lahan. Yang kedua, partisipasi dalam pengelolaan. Yang tiga, keuntungan, pembagian keuntungan sosial dan ekonomi, tanggung jawab, hubungan industrial dan tanggung jawab. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan tentang kampanye hutan lestari saat ini. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.